Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Hibban mencatat dalam kitab At-Siqat mengenai salah satu kisah Abu Kilabah yang haru di saat-saat terakhir beliau menahan beban hidup dengan selalu sabar, syukur dan memuji Allah. Upaya-upaya tersebut ternyata membawanya ke dalam surganya Allah dengan indah. Dikisahkan beliau meninggalkan Basrah ke Syam karena tak mau diberi jabatan hakim oleh sang khalifah. Ia turut sertakan anak laki-lakinya untuk memulai hidup barunya di Syam. Dalam perjalanan di hamparan padang pasir, Abu Kilabah yang sudah tua itu mendapat musibah yang pada akhirnya beliau harus kehilangan kedua tangan dan kakinya. Abdullah bin Muhammad mengkisahkan, "Saya keluar menuju tepi pantai untuk memantau kawasan pantai dari kedatangan musuh. Ketika sampai, saya melihat sebuah dataran lapang. Tak berapa lama, saya teringat cerita orang-orang sekitar. Katanya, di dataran sana ada seseorang yang sudah kehilangan kedua tangan dan kedua kakinya. Pendengarannya pun lemah dan matanya rabun. Kata masyarakat sekitar situ, orang tersebut hanya bisa mengucapkan doa. Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu, hingga aku dapat menjalankan rasa syukurku atas nikmat-nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku. Dan Engkau sungguh telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang telah Engkau ciptakan." Abdullah bin Muhammad merasa heran sekaligus takjub dengan orang itu. Ia putuskan untuk mendatanginya. Saat sampai, ia pun langsung bertanya perihal aktivitas dan doa yang diucapkannya. Bapak tua itu berkata, "Apa kau tidak melihat apa yang telah Allah lakukan padaku? Demi Allah, seandainya ada halilintar datang menghanguskan tubuhku, atau gunung-gunung menindihku, laut menenggelamkanku, dan bumi menelan tubuhku, aku tetap bersyukur." Lalu, orang tua itu menunjuk bibirnya. "Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu. Aku bahkan tidak bisa bergerak walau bahaya bisa saja datang. Tapi, aku punya seorang anak laki-laki. Dialah yang menolongku, membantuku untuk berwudu, menyuapiku ketika lapar, dan memberiku minum saat haus." Lanjutnya, Abu Kilabah lalu melanjutkan, "Akan tetapi wahai hamba Allah, kau sudah mendatangiku, maka saya menginginkan bantuanmu. Engkau telah melihat kondisiku. Aku tak dapat berbuat apa-apa. Aku punya seorang anak yang senantiasa merawatku. Akan tetapi sudah 3 hari ini, aku tak menjumpai dirinya, maka bantulah saya dengan mencari kabar tentangnya." Mendengar permintaannya, saya lantas berjalan menyusuri gundukan pasir di sekitar situ. Tiba-tiba ia mendapati anak orang itu yang sudah mati kemungkinan diterkam dan dimakan binatang buas. Aku bingung bagaimana cara mengabarkan kejadian memilukan ini. Sewaktu saya berjalan menuju tenda itu, dalam pikiranku terlintas kisah Nabi Ayub alaihi salam. Begitu saya menemuinya, maka saya mengucapkan salam kepadanya. Orang itu menjawab salamku dan bertanya, "Bukankah engkau orang yang tadi menemuiku?" Saya menjawab, "Benar." Orang itu bertanya, "Bagaimana dengan permohonanku kepadamu tadi untuk membantuku?" Saya bertanya, "Tahukah engkau cobaan yang dikasihkan Allah kepada Nabi Ayub? Bukankah Allah mengujinya dengan harta, keluarga, serta anaknya?" Orang itu menjawab, "Tentu aku tahu." Saya bertanya, "Bagaimana sikap Nabi Ayub dengan cobaan tersebut?" Orang itu menjawab, "Nabi Ayub bersabar, bersyukur, dan memuji Allah." Saya berkata, "Tak cuma itu, bahkan ia ditinggalkan oleh kerabatnya dan sahabat-sahabatnya serta Allah menjadikan ia jadi bahan celaan dan fitnah orang-orang sekitarnya. Tahukah engkau mengenai perihal itu?" Saya bertanya, "Bagaimana sikapnya?" Orang itu menjawab, "Ia bersabar, bersyukur dan memuji Allah." "Langsung saja jelaskan maksudmu." Saya berkata, "Sebenarnya anakmu sudah kutemukan di antara gundukan pasir dalam keadaan sudah meninggal karena diterkam dan dimakan binatang buas. Semoga Allah kasih pahala bagimu berlipat ganda dan menyabarkanmu." Orang itu langsung berucap, "Alhamdulillah, Dia tak menciptakan untukku keturunan yang bermaksiat kepadanya." Lalu ia menyiksanya dengan api neraka. Setelahnya ia berkata,
Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Lalu ia menarik nafas panjang, kemudian wafat. Saya berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan setelah itu saya menangis karena sedih dan terharu. Tak lama berselang, datang kepadaku 4 orang ajudan kerajaan dan berkata salah satunya kepadaku, "Wahai Abdullah, ada apa dan apa yang telah terjadi?" Saya pun menceritakan kepada mereka yang telah saya alami. Lalu mereka berkata, "Bukalah wajah orang itu, siapa tahu kami mengenalnya." Saya membuka penutup wajahnya, lalu mereka bersungkur dan mencium keningnya dan kedua tangannya, lalu mereka berkata, "Demi Allah, matanya senantiasa merunduk dari menyaksikan hal yang diharamkan Allah. Demi Allah, badannya senantiasa sujud ketika orang-orang dalam kondisi tidur." Saya bertanya kepada mereka, "Siapakah orang ini?" Mereka menjawab, "Sahabat Abu Kilabah Al-Jarmi. Dia sangat cinta kepada Allah serta Nabi-Nya dan kami pun dari kemarin mencari keberadaannya. Kami pun mengurus jenazahnya seadanya hingga selesai." Mereka pun berpamitan, dan saya kembali ke pos penjagaanku. Malam harinya, saya tertidur. Saya melihat di dalam mimpi, orang itu berada di taman surga dalam keadaan memakai 2 lembar kain dari kain surga. Saya bertanya kepadanya, "Bukankah engkau orang yang aku temui?" Abu Kilabah menjawab, "Benar." Saya bertanya, "Bagaimana engkau dapat memperoleh ini semua?" Abu Kilabah menjawab, "Sesungguhnya Allah menyiapkan derajat kemuliaan yang tinggi, yang tak dapat dicapai kecuali dengan sikap sabar ketika dikasih cobaan, dan rasa syukur jika dalam situasi lapang, dan tentram bersama dengan rasa takut kepada Allah, baik dalam kondisi sendirian atau di depan banyak orang." Semoga kisah Abu Kilabah bisa membuat kita sabar dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun.